Perkenalkan, saya Trinaldo Storus dari kelas 12 MIPA 5. Multikulturalisme. Ayat Alkitab yang akan membimbing kita dalam pembahasan ini dapat kita baca dari Galatia 3 ayat 28 dan Kolose 3 ayat 11. Tujuan pembelajaran: 1. Memberikan topik wawasan dan pencerahan mengenai apa dan bagaimana multikulturalisme itu. 2. Memberi motivasi supaya memiliki kesadaran multikultur serta mampu menerima dan menghargainya. 3. Memotivasi supaya dapat menerapkan kesadaran multikultur dalam sikap hidup sebagai remaja Kristen. A. Pengertian multikulturalisme. Apakah kamu pernah mendengar atau membaca mengenai multikultur dan multikulturalisme? Dua pengertian ini tidak sama, namun saling berkaitan satu dengan yang lain. Multikultur atau keberagaman budaya adalah fakta dalam masyarakat di mana orang-orang yang ada dalam masyarakat itu terdiri atas berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, kebiasaan, sikap, kehidupan, perbedaan geografi, bahkan perbedaan agama. Sedangkan multikulturalisme menyangkut pandangan dan sikap terhadap kenyataan multikultur atau keberagaman budaya. B. Multikulturalisme pada Alkitab. Alkitab tidak berbicara secara khusus mengenai multikulturalisme, namun dalam kaitannya dengan kasih, kebaikan, kesetaraan, dan keselamatan itu diberi bagi manusia tanpa kecuali. Dalam kitab Perjanjian Baru, Galatia 3 ayat 28, tertulis semua manusia yang berasal dari berbagai suku, bangsa, serta kelas sosial dipersatukan dalam Kristus. Artinya, kasih Kristus diberikan bagi semua orang tanpa memandang asal-usul mereka. Kolose 3 ayat 11 lebih mempertegas lagi bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Menjadi manusia baru dalam Kristus berarti manusia yang tidak lagi melihat sesamanya dari perbedaan latar belakang, suku, budaya, bangsa, kelas sosial, pandangan hidup, kebiasaan, dan lain-lain. Menjadi manusia baru artinya orang beriman yang telah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus baik dan mengasihi sesamanya tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Sebagai remaja Kristen yang membangun harus berpedoman pada ajaran pergaulan dan bersama dengan orang-orang budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara berpikir, agama yang berbeda diharapkan semakin memperbaiki kepada anak. Multikulturalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Multikultural secara substansi sebenarnya tidak terlalu asing bagi bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip Indonesia sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan meskipun Indonesia merupakan negara multikultural, tetapi tetap terintegrasi dalam persatuan dan kesatuan. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dari banyak unsur. Keberbagaian itu terlihat dari keadaan geografis, berbagai latar belakang sosial ekonomi, sosial politis, sosial religius, sosial budaya, dan lain sebagainya. Kamu dapat menyebutkan contoh multikultur masyarakat Indonesia. Keberbagaian suku bangsa, budaya, geografis, adat istiadat, kebiasaan, pandangan hidup, maupun agama dijamin oleh Undang-Undang tahun 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. D. Menerapkan kesadaran dan praktik hidup multikultur. Ada beberapa nilai yang dapat diwujudkan dalam tindakan untuk memperkuat persatuan sebagai bangsa Indonesia yang multikultur sebagai berikut. 1. Pengakuan masyarakat terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan. 2. Perlakuan yang sama terhadap berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas maupun minoritas.
sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain. 3. Diskriminatif. Diskriminatif adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. 4. Stereotip. Stereotip adalah konsepsi mengenai sifat atau golongan berdasarkan prabangsa